Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Seperti biasa, sebelumnya saya akan disclaimer dulu, apapun yang saya sampaikan di sini adalah analisa dan pandangan pribadi, dan saya tidak bertanggung jawab atas keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan. Seperti yang saya sampaikan di Telegram, saya akan mereview tentang saham Java dan Cepin. Kemudian ada request juga untuk era untuk di review juga. Baik, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Hari ini kita lihat dulu IHSG. Hari ini ditutup melemah ya, di harga 5.992 rupiah atau minus 2,06% atau turun sebesar 125,828 rupiah. Total transaksi hari ini adalah 14,101,8 triliun rupiah. Dan untuk asing ya, hari ini melakukan pembelian sebesar 3,4 triliun rupiah dan penjualan 3,1 triliun. Jadi ada sekitar 3 triliun rupiah net buy ya asing hari ini. Dan untuk technical analysis IHSG hari ini, IHSG seperti yang kita lihat ini ditutup di harga 5.992 ya 322 dan sempat menyentuh di harga 5.988 ya. Baru ini supportnya disentuh dan ini sedikit bahaya ya. Ini bahaya juga ya. Ini terkait dengan tapering off ya yang dikeluarkan oleh The Fed. Isunya juga sangat signifikan berpengaruh terhadap bursa efek Indonesia, dan saya sedikit curiga ini akan menutup ke gap ini ya, di isu tapering off ini akan menutup gap kita yang ini ya. Semoga tetap hati-hati juga ya, jangan terlalu agresif. Baik, lanjut kita bahas ke saham Cepin ya, Carun Pokpan. Untuk EPS kuartal pertama 2021 89 plus ya, naik di sebelumnya 2020 dari 56 ke 89 di kuartal yang sama. Namun di kuartal kedua dia belum mengeluarkan laporan keuangan, nanti kita lihat lagi. Kemudian market capital 106,59 triliun rupiah dan big caps ini. Kemudian aset 32,54 triliun rupiah, liability 8,03 rupiah, equity atau modal 24,79 triliun rupiah, dan ini sangat bagus sekali ya. Dan net profit dia tahun ini 1, dan net profit dia ya 1,45 triliun kuartal ini, bagus sekali. Kemudian kita lihat analisa teknikal Carun Pokpan Indonesia TBK. Saya melihat dia seperti membentuk ini, kalau boleh saya bilang ini adalah downtrend ya, downtrend garis yang diagonal ini ya, diagonal ada 4 garis diagonal, ini downtrend. Dan downtrend pertama dia telah jebol ya, downtrend menuju ke uptrend dia udah jebol dan ini bagus ya. Kemudian dia menyentuh ke di harga resisten dan tidak kuat, kembali lagi. Dan kita tidak tahu ya, ini ada pengaruhnya juga terhadap apa tadi, isu tentang bursa tentang The Fed ya, tentang The Fed yang melakukan tapering off itu, dan kembali turun ya. Kalau tadi harusnya ini akan bagus, ketika dia break ini akan bagus tadi harusnya kalau menurut technical analysis ya. Dan ini juga teknikalnya bagus dan fundamentalnya juga bagus, ini harusnya bagus, cuman karena terkait dengan isu global ya tetap hati-hati, ini masih bisa cuan juga sih. Baik, kita masuk kepada Java, temannya juga ya, Java Confit. Di kuartal pertama 73 rupiah dan kuartal kedua tahun 2021 58, sedikit menurun. Namun di tahun sebelumnya dia mengalami kenaikan ya. Di awal-awal pandemi sempat minus ya. Kemudian sekarang
plus, di kuartal kedua 2020 minus 16, dan sekarang di kuartal keduanya 2021 58, dan ini bagus. Dan kemudian untuk market capital 18,94 triliun, di atas 10 triliun, tentu saja ini big caps. Hubungan aset 30,16 triliun, kemudian liability atau utang 17,68 triliun, dan equity atau modal 11,64 triliun. Dan sedikit bermasalah dengan cash flow-nya adalah 367,74 billion ya, atau miliar. Dan ini juga kurang bagus untuk untuk keuangannya. Dan kita masuk technical analysis ya. Nah, seperti yang kita lihat, seperti Cepin tadi, ini juga mengalami penurunan, masih mengalami penurunan. Dia sempat plus cukup besar ya, dan kemudian turun karena ada isu tadi ya, pengaruh tentu saja market global akan mempengaruhi market regional dan market ISG sendiri. Dan ini dia sempat naik bahkan jebol di 17.10 dan turun cukup dalam ya hari ini ya, Cepin Japfa ya, dan ya ini pengaruh lagi pada isu global ya. Baik, kemudian tetap hati-hati, ini supportnya dia di 15.40, hati-hati ini. Cara keuangan dan teknikal ini sebenarnya bagus ya. Cuman ya tetap bisa cari cuan di sini, cuman ya perhatikan juga ya ISG bagaimana perkembangannya. Kemudian kita lanjut pada request era ya, era di kuartal pertama dan kedua mengalami kenaikan ya, Rp17 ke Rp18, dan di tahun sebelumnya juga mengalami kenaikan ya, dan ini bagus sekali. Market capital 9,57 triliun ya, middle caps hampir di atas hampir 10 triliun ya. Kemudian liability aset 11,48 ya, liability 5,48 triliun, equity atau modal 5,7 triliun, dan berimbang antara utang dan modal. Cash flow-nya minus ya, minus 1,82 triliun, dan ini cukup kurang sehat. Tapi mudah-mudahan ini ada pertumbuhan ya. Kemudian technical analysis ya. Technical analysis dia masih mengalami downtrend yang tadi, dan bagusnya tadi dia tidak mengalami penurunan yang dalam, walaupun sempat turun ya. Sempat turun di 580, di sekitar 580, sekarang dia ditutup di harga 600 ya. Pengaruh isu The Fed tadi tidak begitu pengaruh, tapi kita nggak tahu ya bagaimana besok. Cuman ini tetap hati-hati. Ada harapan sih buat naik, cuman ya jangan terlalu agresif, sedikit-sedikit aja coba, boleh sih. Untuk support ya, resisten dia 605, mudah-mudahan jebol. Kalau dia break 580, hati-hati ke 560. Ini waspada ya, waspada kalau dia break di sini nih. Misalnya besok break di sini nih, ini hati-hati nih, 560 jebol biasanya. Ya. Oke. Ya cukup sekian dulu, terima kasih ya. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-temannya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Apabila dalam penyajian ini terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga ke depan bisa lebih baik. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.